Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, baru-baru ini sebuah wabah penyakit sedang mengancam penduduk di beberapa negara, khususnya di Asia. Coronavirus atau virus corona menjadi masalah kesehatan dunia mengawali tahun 2020 ini. Virus yang diduga berasal dari Cina tengah menjadi perhatian masyarakat internasional. Hidup manusia tidak lepas dari cobaan dan ujian. Bahkan keduanya merupakan sunnatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji manusia dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, petunjuk dan kesesatan. Allah cinta dengan rezeki yang Allah berikan pada kita. Kalau Allah sedang berikan jabatan contoh pada kita, kalau kita beriman, maka insya Allah itu merupakan bahagian daripada cinta Allah pada kita. Kalau ada di antara kita ada yang sakit, di antara kita ada yang kesulitan, bukan berarti saat itu Allah sedang meninggalkan, tidak. Allah bukan pergi dari kita, tidak. Allah tetap cinta kepada kita ketika kita jalani itu dengan iman. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah sabdanya, ya, idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mencintai satu hamba, maka Allah itu akan uji dia. Jadi justru ujian ini merupakan bahagian daripada kecintaan Allah kepada hambanya. Kalau dalam hidup itu kita tidak pernah diuji, justru itu menjadi pertanyaan buat kita. Sahabat yang dicintai Allah, wabah penyakit pernah terjadi juga di zaman Rasulullah SAW. Meski bukan virus, wabah tersebut menular dan mematikan. Sebelum diketahui obatnya, Nabi memerintahkan tidak dekat-dekat atau melihat orang yang mengalami wabah itu. Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya jangan berada dekat wilayah yang sedang terkena wabah. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mirip metode karantina yang kini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Menghadapi situasi tersebut, Rasulullah SAW meminta pengikutnya untuk sabar sambil berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi kondisi seperti itu, ada baiknya kita sebagai orang yang beriman mengamalkan doa seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, aku mencari perlindungan kepadamu dari kusta, kegilaan, kaki gajah dan penyakit jahat. Hadis riwayat Abu Daud. Selain berdoa dan melaksanakan ibadah lain, tentu upaya pencegahan lain harus dilakukan menghadapi wabah penyakit. Jangan pernah takut untuk menghadapi sakit. Sesungguhnya segala penyakit merupakan kebaikan bagi seorang muslim jika ia bersabar. Apapun penyakit yang menimpa diri kita atau saudara-saudara kita, kita harus tetap husnuzon terhadap kehendak Allah. Selalu ada hikmah yang bisa kita dapat dari segala perbuatan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dipenuhi pahala mereka tanpa hitungan. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Salah satu pesan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada umatnya adalah memperbanyak mengingat kematian. Rasa takut akan kematian seharusnya menjadi peringatan bagi kita agar selalu mengingat Allah, bukan ketakutan yang akan melemahkan iman. Semoga ini menyadarkan kita untuk senantiasa menghiasi hari-hari dengan ibadah, sepenuh hati mencari keridhaan Allah hingga waktu yang diberikan untuk kita habis, dan harus kembali
keharibaan ilahi. Sahabat yang dicintai Allah, semua orang itu pasti akan menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Maka harusnya dalam kehidupan kita ini mencoba untuk terus memikirkan yang pasti ini, sehingga ini termasuk bahagian daripada cita-cita kita bersama. Wafat dalam keadaan baik, dimakamkan dalam keadaan baik. Karena memang kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.